Hai semuanya, welcome back to my channel Olala in New Zealand. Oh, si Lala di New Zealand. Thank you banget buat kalian yang udah ngeklik video ini. Nama aku Lala dan aku orang Indonesia yang udah tinggal 3 tahun di New Zealand. Buat kalian yang udah kenal, welcome back. Kali ini aku mau share gimana cara aku dapat driving license di New Zealand. Oke, buat kalian yang tertarik gimana sih proses-prosesnya untuk dapetin driving license di sini, karena di sini ada 3 step untuk dapet driving full license. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you. Hari ini karena kita mau ngebahas driving license, jadi kita ganti background dalam mobil ya bun. Padahal mobilnya nggak jalan ya, pura-pura aja. Ya karena bisa, orang belum bisa nyetir bun, masih belajar. Makanya ini aku mau ngebahas ini karena ini kayaknya penting banget ya. Siapa tahu kalian mau ke New Zealand dan mau tahu gimana sih cara dapat driving license-nya. Oke, nggak usah berlama-lama, banyak cocot-cocot, kita langsung aja mulai. Jadi waktu pertama pindah ke sini, ke New Zealand, aku sama sekali nggak bisa nyetir sama sekali. Nah, sekarang baru berasa pas udah 3 tahun di sini, udah punya baby. Aduh, mau kemana-mana itu susah banget. Ya, sebenarnya ada sih bis, kendaraan umum, bis, kereta dan lain-lain gitu. Cuman itu ribet banget sekarang kalau udah punya baby, dan untuk jalan ke stasiunnya atau ke bis shelternya itu jauh banget. Misalnya dari rumah sini mau ke bis shelter itu jalan sekitar 5-7 menit. Terus misalnya kita mau ke suatu tempat yang nggak ada shelter bisnya, jadi misalnya turun di tempat terdekat dan harus jalan agak jauh ya, kayak gitu deh pokoknya. Ada tapi ribet gitu. Adapun Uber, dan Uber tuh sangat mahal banget gitu dibandingkan dengan punya mobil sendiri dan beli bensin nyetir sendiri gitu. Jadi di sini tuh wajib nyetir untuk memudahkan kita para emak-emak mobility, jalan muter-muter kemana-mana untuk antar anak sekolah, untuk beli ini itu supaya akan sekarang masih bergantung kepada suami ya kan, bentar-bentar daddy antar sini, daddy antar situ, kan nggak enak juga ya. Terus dia juga harus kerja, jadi harus nunggu dia pulang kerja. Kalau ada apa-apa dia harus izin dari kerjaannya supaya bisa nganterin Eke gitu kan, rempong, kasihan bun. Atau emergency apa itu ya kan, tahu-tahu anak kenapa bisa langsung cus terbang naik mobil bawa nyetir ya kan, nggak perlu nunggu suami dulu gitu. So sekarang aku udah harus wajib yes bisa nyetir nih. Dari sini aku belajar mati-matian harus bisa sampai bisa. Jadi bikin SIM di sini itu ada 3 step. Jadi aku jelasin mulai dari yang pertama ya. Yang pertama itu namanya learner license. Learner license ini yang step yang lagi aku pelajarin sekarang ya. Ini yaitu tes teori. Nah, aku ada ambil beberapa video sebelumnya yang waktu aku lagi gila-gilanya belajar ini. Sampai begadang-begadang untuk belajar teori tes ini ya. Nah, waktu itu ini tesnya bayar 93,90 $. Pertama bayar. Terus kalau misalnya fail itu harus bayar lagi $45 setiap kali mau rebooking tesnya. Teori tes ini mengenai rambu-rambu lalu lintas di New Zealand. Jadi di sini dikasih option gitu. Nanti ada di video aku ya. Nanti aku masukin juga sekalian. Di sini juga dites mata, terus diambil foto, tanda tangan untuk dimasukin ke SIM kita. Nah, kemarin itu aku tes dan fail, dan aku harus bayar lagi $45. Which is tapi it's okay. Akhirnya aku lulus dan aku dapat L ini adalah kayak electrical L plate, jadi ini harus ditempel di belakang mobil gitu.
supaya orang-orang tahu kalau Eke ini baru belajar nyetir ini. Yang nyetir ini orang baru belajar, jangan deket-deket. Hati-hati ya, jangan deket-deket, bisa kesenggol gitu loh. Now we gonna practice for yang ke 100 kali ya. Tes. Take test. I see that. Ya, begini deh tesnya pokoknya. Jadi ini 30 menit for 35 question and keep repeating gitu. Gue bisa lolos ya. Bismillah. Sekarang kita mau OTW ke EE untuk driving testnya. Jadi kita barusan ke lab dulu untuk ambil blood test. Ini hasilnya. Belum ada hasil, gak ada hasil sih. Untuk ada deh. Tapi udah tidur. She's sleeping deh ya. Good. Gue lagi ambil lunch sushi. Kita akan lunch sushi di jalan aja. Karena kita buru-buru mau ke tes. Bismillah. Yum yum. Kita udah di AEE-nya. Lagi ada construction. Ini AEE-nya. Tapi kayaknya nggak boleh bawa kamera nih. Tuh. Oke, sampai sini aja. Ribet banget ini. Nggak bisa ikut tes karena paspor aja nggak cukup, harus ada bank statementnya. Dan sekarang gue harus ke bank untuk minta bank statement baru bisa ikut tes. Udah dari bank terus itu udah dapat bank statementnya. Sekarang balik lagi itu ke tadi EE. Kontrol nyebrang kayak gini. Sini bisa nyebrang silang kayak gitu, bisa ke sana, bisa ke sini, bisa ke situ gitu, bebas. Terus abis itu nggak lama, beberapa seminggu kemudian akan dikirim license-nya yang bener, kartunya kayak gini. Ini udah ada foto Eke, driving license learner. Nah ini sebagai ID juga, bisa dibawa kemana-mana sebagai ID daripada bawa-bawa paspor ya kan. Sekarang bawa ginian aja dan udah bisa langsung nyetir. Nah di learner license ini ada 3 syarat yang harus dipatuhi, yaitu aku yang baru dapat L ini belum bisa nyetir sendiri kayak begini, nggak ada orang di sini, nggak ada yang bisa. Harus ada yang dampingin, itu siapapun itu, mau suami kek, siapa yang harus punya full license selama 2 tahun, dan dia harus duduk di samping Eke mendampingi gitu. Terus yang kedua, nggak bisa nyetir sebelum jam 5 pagi dan sesudah jam 10 malam. Jadi sebelum jam-jam itu di rumah aja ya. Yang ketiga, harus ada plat L ini yang artinya learner, bukan artinya lala. Ini maksudnya supaya orang-orang tahu kalau Eke ini masih belajar, bun. Jangan deket-deket mobil itu yang ada L-nya, ya bisa kesenggol, bun. Terus nanti step 2 itu namanya restricted license. Nah, restricted license ini udah bisa nyetir sendiri, tapi belum bisa sebelum jam 5 pagi dan sesudah jam 10 malam. Terus lagi nggak bisa nyetirin orang lain selain keluarga sendiri. Restricted license ini udah bisa di-apply setelah 6 bulan dapat belajar di learner license ini. Jadi dikasih waktu 6 bulan untuk ngelancarin belajar sendiri gitu. Baru kalau udah itu bisa apply si restricted license ini. Jadi udah bisa nyetir sendiri tanpa ada yang dampingin lagi. Ya untuk restricted license ini praktisnya practical driving ya. Jadi langsung begini nyetir driving di tes
sama orang yang ngetes duduk di samping 1 jam muter-muter keliling Auckland, nggak tahu kemana, yang pasti ke rambu-rambu yang ribet-ribet gitu supaya mereka bisa sambil nilai kan. Terus sambil dicek dinilai juga apa ya, parkir paralel, parkir ini itu ya kan. Ini kayaknya lebih tegang deh daripada yang si apa tuh learner license teori ya kan. Bayarnya 134 pertama, terus kalau fail bayar lagi 86 setiap kali kalian apply rebook gitu. Jadi jangan sampai gagal maneng, jadinya mehong banget bun, mehong. Sekarang step 3 itu namanya full license. Kalau udah full license ini udah bisa nyetir sendiri, udah bisa bawa siapa aja, udah bisa ya bebas deh pokoknya, yang penting udah semuanya lulus. Udah tes pertama, tes teori lulus, terus kedua restricted lulus, nah ketiga ini yang full driving license praktikal juga. Ini yang langsung kayak gini di setir sama yang nilai, tapi ini cuma 30 menit. Kayaknya ini agak lebih gampang kata suamiku, yang ini soalnya dia langsung ke yang fullnya, so itu agak gampang. Jadi kalau udah bisa restricted itu cucok gampang. Tapi sebelum itu memang harus belajar perjuangan ya untuk bisa nyetir dapat full license. Sekarang aku baru dapat ini dan sekarang lagi fight dan belajar nyetir. Good luck everyone in Auckland. She will get driving license soon. Bye bye. Another hazard coming to Auckland. See ya. Aku juga sekarang masih belajar yang driving test itu, driving license yang tadi di video yang aku udah kasih lihat. Itu 1 kali pertemuan 1 jam nyetir, belajar nyetir itu $75. Sekarang aku udah yang pertemuan kedua. Nah mungkin katanya harus bisa 5 kali lagi kali ya, baru udah bisa lancar dan cus langsung bisa nyetir sendiri. Nggak sendiri deh, masih harus ada yang dampingi, yaitu siapapun itu ya, suami Eke lah ya. Seperti itu proses untuk mendapatkan full license. Ya 3 step ini harus dilewati dan ini tidak mudah bagi saya bunda-bunda, karena ini emang Eke nggak bisa nyetir sama sekali ya, nggak pernah nyetir di Jakarta, nggak punya mobil, Miss Queen. di sini orang biasa-biasa aja juga semua punya mobil ya. Orang apa namanya, mau kemana-mana harus pakai mobil, orang mau kesini mau ke situ doang harus pakai mobil. Apalagi nih kayak gini nih hujan, aduh ya ampun nggak bisa. Kalau apalagi ada baby itu sulit bunda. Mau naik bis kayak begini, mau jalan ke stasiun hujan-hujan begini ya kan, tak mungkin. Terus mau apalagi mau Uber mehoy ya kan, sayang banget. Jadi nggak ada cara lain selain bisa nyetir. Oke, semoga video ini bermanfaat, menghibur kalian, menginspiratif atau menginformatif, apapun itu. Semoga kalian happy nonton Eke ini berisik ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you. Bye.